mengenai akar-akar pada polinomial. Kita akan belajar mengenai satu, apa itu akar polinomial. Dua, bagaimana kita bisa mencari akar dari polinomial. Dan tiga, jenis-jenis atau tipe-tipe akar dari polinomial. Mari kita mulai saja langsung kelasnya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut pada pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baik jika kita mengerti terlebih dahulu pengertian atau definisi dari akar dari suatu polinomial. Akar dari suatu polinomial dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan atau polinomial kita. Dan ketika nilai ini kita masukkan ke dalam polinomialnya, maka nilai dari polinomialnya akan menjadi 0. Akar dari persamaan juga sering didefinisikan sebagai x-intercept, atau kapan kurva dari persamaan kita memotong atau menyinggung sumbu x. Pada tahun 1799, seorang matematikawan bernama Gauss menemukan dan membuktikan bahwa untuk semua polinomial berderajat n pasti, saya tekankan pasti, akan memiliki akar sebanyak n. Untuk persamaan pangkat 2, derajat tertingginya 2, sering kita kenal dengan nama quadratic equation, pasti akan memiliki akar sebanyak 2 buah. Untuk persamaan pangkat 3, derajat tertingginya 3, cubic equation, dia akan memiliki akar sebanyak 3 buah, pasti. Dan seterusnya, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8, pasti 8 akar, pangkat 10, pasti 10 akar, dan seterusnya. Untuk lebih memahami lebih lanjut mengenai teori ini, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Oke, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Saya misalkan memiliki persamaan y sama dengan 2x kuadrat plus 2x minus 12. Kita ingin mencari akar dari persamaan saya. Maka seperti tadi sudah kita pelajari, untuk mencari akar, nilai y di sini harus menjadi 0. Setelah dia menjadi 0, maka kita bisa mencari x-nya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencari akar dari persamaan kita. Cara pertama adalah dengan menggunakan grafiknya. Tadi kita sudah pelajari juga bahwa akar adalah x-intercept. Maka saya akan tampilkan grafik dari persamaan saya di sebelah kanan saya. Bisakah kalian menentukan akar-akar dari persamaan saya menggunakan grafik di sebelah kanan saya? Ya betul, akar dari persamaan kita adalah x sama dengan minus 3 dan x sama dengan 2. Kenapa? Mungkin ada yang bisa memberikan alasan dengan baik? Ya tepat, karena ketika x sama dengan minus 3 dan x sama dengan 2, nilai dari kurva kita 0, ya kan? Kalian bisa lihat kurva kita memotong sumbu x atau x-intercept dari kurva kita adalah x sama dengan minus 3 dan x sama dengan 2. Ya kan? Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa persamaan kita memiliki akar, yaitu x sama dengan minus 3 dan x sama dengan 2. Persamaannya berderajat 2, pangkat 2, dia memiliki 2 buah akar. Cara lain jika kalian tidak bisa menggambarnya atau kita tidak punya gambarnya adalah dengan menggunakan coba-coba. Kalian sudah pelajari cara coba-coba ini, saya yakin kalian sudah bisa ya. Maka kita lanjut saja ke dalam cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus yang kita sering kenal dengan rumus kecap. Mungkin di antara kalian masih ingat rumus kecap atau tanda kutip rumus ABC? Ya, betul. Rumusnya adalah x sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat minus 4ac per 2a. Rumus ini begitu luar biasa, karena untuk semua persamaan kuadrat, kita tinggal lihat nilai ABC-nya, kita masukkan ke dalam rumus ini, maka kita akan mendapatkan akarnya. Cepat sekali dan mudah sekali. Mau akarnya koma, akarnya bulat, akarnya apapun itu, dengan menggunakan rumus ini, pasti ketemu. Untuk persamaan kuadrat, sangat-sangat mudah. Coba kita gunakan cara ini ya, kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan persamaan kita. Di sini kalian bisa lihat bahwa nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 2, dan nilai C-nya adalah minus 12. Maka kita masukkan terlebih dahulu, minus B, B-nya kita masukkan 2 di sini. Setelah itu kita masukkan A-nya sama dengan 2. Setelah itu kita masukkan C-nya sama dengan minus 12. Setelah itu mari kita hitung. Setelah kita hitung kita akan dapatkan nilai X sama dengan minus 2 plus minus akar 100 per 4. Kita bisa hitung di sini, kita akan dapatkan nilai X1-nya adalah X minus 3 dan X2-nya adalah 2. Kalian bisa perhatikan juga dengan menggunakan rumus dan menggunakan grafik, hasilnya sama, yaitu minus 3 dan 2. Maka terbukti untuk persamaan kita, akarnya adalah minus 3 dan 2. Tunggu dulu Pak. Kalau misalkan saya punya Y sama dengan X kuadrat plus 4, kalau kita lihat grafiknya ini kan nggak pernah memotong sumbu X Pak.
Berarti dia tidak memiliki akar, Pak. Nah, sedangkan tadi Bapak bilang kalau dia persamaan kuadrat harus punya dua akar. Nah, ini jelas-jelas tidak pernah memotong sumbu X. Berarti kan nggak punya akar. Berarti salah dong teorinya Gauss tadi, Pak. Ya nggak, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin ada di antara kalian juga yang bertanya sama dengan cloningan saya tadi. Kalau misalkan X kuadrat plus 4, kita sudah lihat grafiknya, itu kan nggak memotong sumbu X. Ya nggak? Berarti nggak punya akar dong kalau seperti itu. Salah. X kuadrat plus 4 juga memiliki dua akar, sesuai dengan teorinya Gauss tadi. Karena polinomial berderajat n pasti akan memiliki n buah akar. Nah, untuk menjelaskan akarnya di mana, kan dia nggak motong sumbu X nih. Akarnya yang mana kalau gitu? Untuk menjelaskannya, mari perhatikan penjelasan saya berikut ini. Untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi, kita perlu melihat sejarah dari bilangan itu sendiri. Pada awal mulanya manusia hanya mengenal bilangan 1, 2, 3, 4. Ini disebut dengan bilangan natural, dan seterusnya. Tetapi, seiring dengan perkembangannya manusia, didapatkan bahwa bilangan natural ini tidak mencukupi. Manusia juga memerlukan bilangan pecahan, bilangan akar, bilangan nol, dan bilangan negatif. Akhirnya, inilah yang kita kenal sekarang sebagai garis bilangan, atau kita sebut dengan bilangan satu dimensi atau bilangan real. Pada abad 17, seorang matematikawan bernama René Descartes atau Renatus Cartesius, penemu bidang Cartesius, menemukan bahwa sistem bilangan ini tidak sempurna. Ternyata ada bilangan lain yang berada pada dimensi yang berbeda dari garis bilangan ini. Dimensi yang berbeda ini kemudian dikenal sebagai dimensi kedua garis bilangan atau dimensi imajiner. Dimensi imajiner ini berbicara mengenai atas bawah. Kalau bilangan real, dimensi real adalah kanan-kiri, 1, 2, 3, 4, negatif 1, 2, 3, 4. Pada dimensi imajiner ini, bilangannya akan menjadi 1 imajiner, 2 imajiner, dan seterusnya. Yang di bawah adalah negatif 1 imajiner, negatif 2 imajiner, dan seterusnya. Kita sudah mengerti bahwa sekarang ada loh bilangan lain selain bilangan real yang tadi kita sebut dengan bilangan imajiner, bilangan yang berada pada sumbu atau dimensi lain dari garis bilangan. Sekarang kalau kita melihat diagram Cartesius merupakan bidang dua dimensi, ada X, ada Y, ada horizontal dan vertikal, di mana isi X dan Y, seluruh angka pada X dan Y merupakan bilangan real. Nah, karena tadi kita lihat ada satu bilangan tambahan yang tadi disebut dengan bilangan imajiner, maka kita memerlukan sumbu tambahan untuk meletakkan bilangan imajiner ini pada diagram Cartesius. Maka kita gunakanlah sumbu ketiga atau dimensi ketiga dari diagram Cartesius yang kita sebut dengan dimensi atau sumbu imajiner. Kalau kita lihat gambar ini memang secara sekilas, kurva kita tidak memotong sumbu X, tetapi ini hanya karena kita melihat permasalahan ini dari sudut pandang dua dimensi. Yang perlu kita lakukan hanyalah memperluas sudut pandang kita. Karena di sini kita sudah punya dimensi ketiga, sumbu ketiga, maka kita bisa melihat permasalahan ini dari sudut pandang tiga dimensi. Jika saya nyalakan tiga dimensi di sini, kalian bisa perhatikan, bisa melihat bahwa ternyata kurva kita ya sama-sama memotong sumbu X. Yang membedakan dia memotong sumbu X-nya pada sumbu imajiner. Kalian bisa perhatikan ketika nilai X-nya adalah 2 imajiner dan negatif 2 imajiner, maka di sini kurva kita nilainya adalah 0, Y-nya 0 ketika dia 2 imajiner dan negatif 2 imajiner, kalian bisa lihat Y-nya adalah 0. Maka 2 imajiner dan negatif 2 imajiner merupakan akar dari X kuadrat plus 4. Nah, karena dia berada pada sumbu imajiner, ini yang kita sebut dengan akar-akar imajiner. Jadi teorinya Gauss terbukti bahwa untuk persamaan kuadrat, dia akan memiliki dua akar. Entah itu akar real atau akar imajiner. Tapi yang pasti dia akan memiliki dua buah akar. Dalam kasus kita ini, akarnya dua-duanya adalah akar imajiner. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah bagaimana ketika kita tidak punya software, tidak punya alat bantu untuk membantu kita mencari akar imajiner dari suatu persamaan. Jawabannya mudah sekali, kita bisa menggunakan rumus ABC yang tadi telah kita pelajari. Karena tadi saya katakan bahwa rumus ABC ini sangat berguna. Rumus ABC ini bisa kita gunakan untuk semua jenis persamaan kuadrat. Mari saya tampilkan kembali rumus ABC di samping saya dan mari kita coba bersama-sama. Pada soal kita di sini, A-nya adalah 1, B-nya adalah 0, C-nya adalah 4. Ketika kita masukkan ke dalam rumus ABC-nya, akan dapatkan X sama dengan 0 plus minus akar negatif 16 per 2. Nah loh Pak, ada akar negatif Pak. Kan akar itu nggak boleh negatif Pak. Berarti ini nggak bisa dihitung, karena akar negatif ini nggak bisa dihitung. Berarti ini nggak punya akar dong Pak. Nah, pertanyaan yang bagus lagi. Pak, kan akar kuadrat nggak boleh negatif Pak. Jadi ini akar negatif 16 ini nggak bisa dihitung.
Karena dia kan akar negatif. Oh, tunggu dulu. Siapa yang bilang akar kuadrat gak boleh negatif? Ada kok akar kuadrat negatif. Akar kuadrat negatif itu bisa dihitung kok. Mari perhatikan penjelasan saya berikut ini. Akar negatif 16 ini dapat kita tulis sebagai akar 16 dikalikan dengan akar negatif 1. Akar 16 adalah 4, dan akar negatif 1 inilah yang tadi kita sebut-sebut sebagai bilangan imajiner. Jadi bilangan imajiner akan sama dengan akar negatif 1. Maka akar negatif 1 di sini dapat kita ganti dengan huruf I untuk menandakan bilangan imajiner. Nah, dari sini kita tinggal substitusi akar negatif 16, berarti bisa kita katakan nilainya adalah 4 imajiner. Maka kita dapatkan di sini X1-nya adalah 2 imajiner dan X2-nya adalah negatif 2 imajiner. Sesuai dengan gambar yang kita dapatkan. Oke, terima kasih telah join kelas matematika pada hari ini. Semoga kalian bisa paham materi kita hari ini mengenai apa itu akar, bagaimana kita bisa mencari akar, dan jenis-jenis akar, yaitu akar real dan akar imajiner. Sampai berjumpa pada kelas yang akan datang. Tuhan memberkati kalian semua. Goodbye and see you later.